Hai, bertemu lagi di Jagat Watchlist. Untuk membuka tahun 2022 ini, kembali kami akan memberi kalian semua daftar-daftar film baru yang akan tayang. Setelah terhitung jumlahnya film-film yang ditunda penayangannya beberapa tahun ini. Dan sesuai dengan janji kami kemarin, kali ini kita akan memberitahu kalian 10 film Marvel dan DC yang kembali meramaikan universe di tahun 2022. Setelah dunia digemparkan dengan Endgame versi Spider-Man baru-baru ini, bersiaplah untuk kejutan-kejutan selanjutnya di tahun 2022. Karena akan ada semakin banyak film dari karakter-karakter baru maupun lama dari Marvel dan DC yang akan kembali meramaikan bioskop. Pokoknya, tahun ini adalah tahunnya superhero, tahun bagi para fans Marvel dan DC. Sebelum mulai, silahkan subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi dan update kami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita play. I'm vengeance. The Batman. Salah satu film DC yang sepertinya banyak ditunggu adalah The Batman. Disebut-sebut akan menjadi film Batman paling noir dari yang pernah ada. Sepertinya kita akan melihat sisi lain dari keterampilan detektif Batman yang kuat, dan akan menjadi cerita yang berdiri sendiri tanpa adanya koneksi ke universe DCEU, seperti halnya film Joker pada tahun 2019. Meski The Dark Knight trilogi dari Christopher Nolan masih menjadi film Batman yang terbaik dan paling sukses, tapi sepertinya Robert Pattinson berhasil membuat semua orang penasaran dalam film solo Batman yang ketujuh ini. Dengan Matt Reeves yang duduk di kursi produser, The Batman sendiri sepertinya akan menceritakan kisah Bruce Wayne di tahun kedua sepak terjangnya melawan kejahatan dan menghadapi sosok The Riddler yang diperankan oleh Paul Dano. Tapi kali ini dalam versi yang lebih gelap yang mungkin akan menyudutkan Batman sejauh mungkin, hingga Bruce Wayne mulai mempertanyakan moralnya sendiri. Dan sekali lagi kita mungkin akan melihat bagaimana Dark Knight menjadi vigilante yang beraksi jauh di luar jangkauan hukum. Case lain yang akan membuat film ini semakin brutal adalah beberapa karakter seperti Catwoman yang akan diperankan oleh Zoe Kravitz, Penguin yang diperankan oleh Colin Farrell, dan Alfred Pennyworth yang diperankan Andy Serkis. Who are you under there? Dengan menggabungkan visual noir dari sudut pandang Tim Burton mengenai Batman, dengan wujud paling kejam dari interpretasi Christopher Nolan tentang The Dark Knight, menjadi jelas mengapa, bahkan setelah begitu banyak versi Batman yang telah kita lihat, sulit rasanya untuk tidak penasaran menyaksikan segala kemungkinan yang akan terjadi di film Batman terbaru ini. It's your violence you may find. The Batman dijadwalkan akan rilis di bioskop pada 4 Maret 2022. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Setelah sebelumnya, kita semua menyaksikan letakan multiverse yang dapat mengembalikan beberapa karakter dari film Spider-Man, selanjutnya kita akan menyaksikan kembali hal yang kurang lebih sama dalam Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tapi mungkin saja dengan hantaman yang lebih keras di universe MCU. Seperti judulnya, kita kembali akan melihat lebih dekat konsep dari teori multiverse setelah pertama kali diperlihatkan di akhir serial Loki yang tayang di Disney+. Picked up the Tesseract, breaking reality. You'd help us fix it. Sementara No Way Home hanya berfokus pada karakter-karakter dari realitas lain milik Peter Parker, Doctor Strange sepertinya akan memilih jalan lain yang lebih rumit dan kompleks. Film ini sendiri akan dipenuhi oleh jajaran aktor dan aktris dalam skala yang cukup besar dan mungkin bisa bersaing dengan film Captain America Civil War. Seperti Benedict Cumberbatch yang akan berperan sebagai Dr. Stephen Strange, Benedict Wong sebagai pendamping setianya, Rachel McAdams yang akan kembali sebagai Dr. Christine Palmer, Chiwetel Ejiofor yang akan kembali sebagai Baron Mordo, dan lalu bergabungnya Elizabeth Olsen sebagai Scarlet Witch yang sepertinya akan mendapat peran besar di film ini setelah apa yang sama-sama kita saksikan terjadi di Westview.
Dan yang tidak kalah membuat kita semua penasaran adalah kehadiran dari karakter baru America Chavez yang akan diperankan oleh aktris muda Xochitl Gomez. Tom Hiddleston juga dikabarkan akan menjadi bagian dari semua kegilaan ini sebagai Loki yang telah berpetualang terlalu jauh di dalam garis realitas dan bertemu dengan begitu banyak varian dirinya dari dunia lain. Walau ini semua masih sebatas rumor ya. Tanpa kehadiran Loki sekalipun, fondasi cerita dan jajaran cast yang sudah resmi bergabung sudah cukup untuk benar-benar membuat Madness di tahun 2022 yang baru dimulai ini. Things just got out of hand. Sam Raimi yang terkenal lewat trilogi Spider-Man Tobey Maguire-nya bertanggung jawab akan semua ini dari kursi sutradara untuk menggantikan posisi Scott Derrickson yang sebelumnya mundur. Menarik ya. Film ini dijadwalkan akan rilis di bioskop pada 25 Maret 2022. I went from dying to anything to save a life. Morbius. Sudah hampir 2 tahun sejak trailer pertama Morbius dirilis pada 2020 lalu. Tapi seperti vampir memang sedang menunggu, trailer kedua tiba-tiba saja muncul beberapa saat lalu. Hampir sama seperti Venom, Morbius kelihatannya akan diperkenalkan sebagai sosok antihero yang masih mencari jati diri. Michael Morbius adalah seorang ilmuwan biokimia yang menderita kelainan darah yang langka. Dan dalam usahanya untuk menemukan obat bagi tubuhnya itu, membuat semuanya justru menjadi lebih buruk dengan dirinya yang berubah menjadi sosok vampir. Trailer terbarunya pun memberi kita beberapa gambaran lebih jauh tentang film ini yang akan menceritakan kejadian awal dari perubahan fisik dan karakter dari Michael Morbius. Artis multitalent Jared Leto akan berperan sebagai Dr. Michael Morbius. Bersama dengannya, Adrian Arjona akan memerankan Martin Bancroft, partner kerja sekaligus love interest dari Michael Morbius. Matt Smith dikabarkan akan memerankan Lucius Crown atau Hunger, yang sepertinya akan menjadi sosok antagonis dalam cerita ini. Jared Harris yang sepertinya akan menjadi mentor bagi Morbius. Tyrese Gibson yang akan berperan sebagai agen FBI yang mengejar-ngejar keberadaannya. Some form of bat radar. Serta yang banyak membuat orang penasaran adalah kehadiran Michael Keaton yang tampaknya akan kembali berperan sebagai Adrian Toomes atau Vulture seperti pada film MCU Spider-Man Homecoming. Time we change to. You know what I'm talking about. Akan menarik untuk melihat apakah dan entah dengan cara bagaimana film ini nantinya akan terhubung dengan Venom dan Spider-Man. Film ini telah mengalami 5 kali penundaan, lagi-lagi karena efek dari pandemi. Yang pada awalnya ditetapkan untuk keluar pada 31 Juli 2020, sebelum akhirnya dijadwalkan rilis Cold magic. And this. Thor: Love and Thunder. Dan inilah salah satu sequel MCU yang sedikit lebih menonjol daripada yang lain. Sementara Tony Stark dan Steve Rogers hanya mendapatkan kisah trilogi mereka, Thor justru mendapatkan film keempatnya, membuatnya menjadi Avenger pertama yang memiliki 4 film solo di MCU sejauh ini. Kali ini yang akan menjadi fokus dan perhatian dari semua orang adalah kembalinya karakter Jane Foster, yang dikabarkan akan menjadi layak dan mampu mengangkat Mjolnir milik Thor, yang akan menjadikannya The Mighty Goddess of Thunder. Pada prinsipnya, Jane nantinya akan memiliki kekuatan yang sama dengan Thor, walau dikatakan bahwa akan ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Selain Chris Hemsworth dan Natalie Portman, jajaran cast lain yang akan kembali hadir adalah Tessa Thompson sebagai Valkyrie, Matt Damon, Luke Hemsworth, dan Sam Neill yang pernah menjadi cameo di film sebelumnya, serta kehadiran Christian Bale yang akan berperan sebagai Gorr the God Butcher, villain utama dari sequel ini. Beritakan juga bahwa member dari Guardian of the Galaxy akan kembali muncul membantu Thor, walau kita masih belum mendapatkan lagi update terbaru dari berita ini. As Guardians of the Galaxy back together again. Dan pertanyaan kita, apakah ini berarti bahwa Thor dan Jane Foster kedepannya akan menjadi bundling seperti Ant-Man and the Wasp? Atau justru Love and Thunder akan menjadi tongkat estafet yang menandai kepergian Thor yang menyerahkan gelarnya pada Jane Foster? Dan semua pertanyaan itulah yang membuat kita penasaran menunggu kehadiran dari film ini.
it takes. Film ini dijadwalkan akan rilis di bioskop pada 6 Mei 2022. DC League of Super Pets. Siapa bilang hewan tidak bisa jadi superhero? Jika kalian pernah bertanya-tanya siapa yang memerangi kejahatan saat Superman sedang sibuk, mungkin film ini bisa menjawabnya. Dalam film animasi DC League of Super Pets, Dwayne Johnson akan mengisi suara bagi sahabat lama Superman, Krypto the Super Dog, yang akan bekerja sama dengan hewan-hewan lainnya untuk memerangi kejahatan. Seperti Ace the Bat Hound, yaitu anjing dari Batman, yang akan diisi suaranya oleh Kevin Hart. Lalu bergabung dengan mereka aktor dan aktris lain yang akan mengisi suara di film ini adalah Mark Maron, Kate McKinnon, John Krasinski, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Diego Luna, Jamila Jamil, dan yang terakhir adalah Keanu Reeves. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Jared Stern yang sebelumnya membuat The Lego Batman Movie. League of Super Pets akan menjadi debut layar lebar pertama bagi banyak karakter yang belum pernah muncul di proyek-proyek besar DC. Film ini dijadwalkan akan rilis di bioskop pada 20 Mei 2022. Black Adam. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya debut film DCU Black Adam semakin berada di depan mata. Black Adam adalah seorang karakter anti-hero yang kuat yang digadang-gadang memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Superman. Karena sebenarnya dialah champions dari sosok Wizard saja. Namun tidak seperti rekan heroiknya Shazam, sisi moralitas dari Black Adam seringkali sedikit lebih ekstremis dan keras. Dan film solo perdana dari Black Adam ini akan menceritakan kisah dari kembalinya karakter tersebut ke dunia para manusia. Bisa dibilang film ini adalah spin-off dari film Shazam di tahun 2019 yang lalu. Karakter dari Black Adam sendiri akan diperankan oleh legenda gulat sekaligus aktor dunia Dwayne The Rock Johnson, yang memang dari awal telah banyak mempromosikan sendiri karakter yang akan ia perankan ini, seolah memang dia terlahir untuk memerankan karakter Black Adam bagi DCEU. Bersama dengan dirinya akan hadir juga karakter-karakter klasik dari Justice Society seperti Pierce Brosnan yang akan berperan sebagai Dr. Fate, Aldis Hodge sebagai Hawkman, Noah Centineo sebagai Atom Smasher, Quintessa Swindell sebagai Cyclone, dan Sarah Shahi sebagai Adriana Thomas. Dwayne Johnson akan bekerja sama dengan Colette Serrat sebagai sutradara film ini setelah kebersamaan mereka di film Jungle Cruise milik Disney. Satu hal yang pasti, sosok Black Adam sepertinya memang di-set up untuk mengguncang keseimbangan di DCEU dan merubah peta kekuatan yang telah sebelumnya ada. Mungkin di masa depan nanti kita akan menyaksikan banyak crossover di mana Black Adam akan mengajar banyak superhero DC seperti Batman, Superman, dan Aquaman. Wow. Film ini dijadwalkan akan rilis di bioskop pada 29 Juli 2022. Got a minute? Gwen, how does Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1. Setelah banyak menuai pujian di film pertamanya, hanya masalah waktu saja sebelum akhirnya film pemenang Oscar Spider-Man Into the Spider-Verse mendapatkan sequel terbarunya. Tren multiverse menjadi tema utama yang diangkat beberapa tahun belakangan. Setelah perjalanan lintas waktu yang dilakukan oleh The Avengers dalam film Endgame, print mundur dari The Flash di Justice League versi Zack Snyder, WandaVision, dan Loki dengan realitas alternatif dan dunia paralelnya, sepertinya tahun ini akan menjadi puncak dari semuanya. Dan bisa dibilang, Miles Morales lah yang memulai tren ini dengan debut pertamanya di tahun 2018 yang lalu. Walau kayaknya sih yang paling awal itu X-Men ya, dengan Logan sebagai karakter utamanya yang melakukan time travel kembali ke tubuh mudanya di film X-Men Days of Future Past di tahun 2014 lalu.
Dengan trailer yang baru saja dirilis ke publik beberapa waktu lalu, sequel dari film ini akan berjudul Across the Spider-Verse Part 1. Berarti film ini akan memiliki sequel ya. Di dalam trailer, kita bisa melihat bagaimana Gwen bisa mengakses portal untuk kembali ke kamar Miles Morales. Dan sepertinya, kali ini Miles Morales lah yang akan bertualang menjelajah tempat dan waktu menggunakan portal dari Spider-Gwen tersebut. Dan akhirnya kita juga bisa melihat kemunculan dari Spider-Man 2099 setelah sebelumnya muncul dalam post-credit scene Into the Spider-Verse. You could be the first person to make an autonomous multiverse jump. Let's start at the beginning, one last time. Whoa. I'm Spider-Man. I need you to come. What the heck are you? I just told you that. Listen. How dare you point at me? You were pointing first. I'm from the future. Karakter ini sendiri akan diisi suaranya oleh Oscar Isaac. Selain itu, sudah luas beredar kabar bahwa seri ini akan menambah versi baru Spider-Man mereka ke dalam cerita. Seperti Jessica Drew aka Spider-Woman yang akan disuarakan oleh Issa Rae, dan juga termasuk Spider-Man versi Jepang yang pada tahun 1978 melakukan debut untuk serial TV di sana. Sekedar info, karakter ini sendiri bisa tercipta karena kerjasama antara pihak Marvel dan Toei Japan untuk menghadirkan karakter yang benar-benar berbeda, dan khusus hanya untuk publik Jepang saja. Dengan jam tangan yang memungkinkan Spider-Man 2099 untuk melakukan perjalanan antar dimensi dengan mudah, sepertinya kali ini ia akan secara sengaja mengejar Miles Morales. Entah itu karena Miles telah membuat kekacauan dalam garis waktu, atau masalah lain yang justru membuat mereka harus team up untuk menghadapinya. Film ini dijadwalkan akan rilis di bioskop pada 7 Oktober 2022. The Flash. Film solo perdana The Flash ini telah melalui begitu banyak penundaan setelah beberapa kali mengganti sutradara mereka. Dan akhirnya penantian panjang itu akan segera berakhir setelah trailer perdana mereka dirilis beberapa waktu yang lalu. Berdasar pada apa yang telah kita lihat pada trailer, The Flash sepertinya akan mendobrak seluruh universe DC yang pernah ada. Karena lagi-lagi, tema yang akan diangkat adalah tentang realitas alternatif dan waktu. Dengan setup cerita yang sepertinya akan banyak terinspirasi dari Flashpoint, Flash Miller akan melintas di banyak realitas waktu dan bertemu dengan karakter-karakter yang dikenalnya dalam varian atau versi lain mereka yang sangat jauh berbeda. The Flash akan kembali diperankan oleh Ezra Miller sebagai Barry Allen setelah peristiwa Justice League di tahun 2017 yang lalu. Dan untuk sementara, film ini akan menjadi film terakhir yang menampilkan Batman versi Ben Affleck, yang sekaligus akan menampilkan kembali Batman versi Michael Keaton untuk pertama kalinya setelah lebih dari 30 tahun berlalu. Bruce Wayne. And what do you do for a living? My life is really complex. Tapi selain hal itu, DC sekaligus akan memperkenalkan karakter baru mereka, yaitu Supergirl yang akan diperankan oleh Sasha Calle. Tahun ini sepertinya lagi-lagi akan menjadi tahun yang penuh dengan nostalgia bagi para fans setia dari para karakter superhero. Film ini dijadwalkan akan rilis di bioskop pada 4 November 2022. Is your time. Show me my respect. Determines what happened. Black Panther: Wakanda Forever. Salah satu judul lain MCU yang masih menyimpan banyak misteri adalah Black Panther: Wakanda Forever. Bagaimana tidak? Semenjak kepergian mendadak dari Chadwick Boseman pada Agustus 2020 lalu, tidak ada yang tahu bagaimana cerita akan berkembang dalam film kedua mereka ini. Ryan Coogler akan kembali duduk di kursi sutradara, melanjutkan apa yang telah sukses dia buat di film Black Panther pertama, bersama dengan sebagian besar pemain lama mereka.
Beberapa teori berkata bahwa Shuri akan mengambil peran sebagai the next Black Panther. Sementara teori lain mengatakan bahwa Michael B. Jordan, aka Eric Killmonger, akan kembali dan mengambil posisi T'Challa. Dan cast baru yang paling mencuri perhatian adalah Dominic Thorne, yang akan berperan sebagai Riri Williams, aka Iron Heart, seorang gadis kecil super jenius yang mampu membuat setelan armor seperti yang digunakan Tony Stark. Bisa jadi nantinya dia akan memiliki akses ke aset-aset dari Tony Stark dan melanjutkan legasinya di masa depan. Debut pertamanya di film ini juga sepertinya akan menjadi jembatan penghubung bagi cerita di seriesnya yang akan tayang di Disney Plus nanti. Dan semua itu sepertinya akan membuat film ini tidak akan menjadi sebuah sequel dari film superhero yang biasa. Film ini dijadwalkan akan rilis di bioskop pada 11 November 2022. Aquaman: The Lost Kingdom. Film pertama Aquaman di tahun 2018 tiba-tiba saja menjadi hit yang mengejutkan dengan meraup 1,4 miliar dolar di seluruh dunia. Sekaligus juga menjadi film paling laris di antara film-film solo DCEU lainnya. Dan semua mata kini tertuju pada sequel Aquaman and the Lost Kingdom untuk melihat apakah mereka bisa mempertahankan momentum baik dari karakter yang satu ini atau tidak. James Wan sendiri akan kembali duduk di kursi sutradara bersama dengan Jason Momoa dan Amber Heard sebagai tokoh utama. Yahya Abdul Mateen II juga dikabarkan akan kembali sebagai supervillain yang jauh lebih berpengaruh pada plot cerita sebagai David Kane atau Black Manta. Sampai saat video ini dibuat, kami masih belum mengetahui akan seperti apa jalan cerita dari sequel ini nantinya. Tapi sepertinya kali ini James Wan benar-benar ingin menyelesaikan film ini dengan matang, dengan jalan cerita yang lebih serius. Dan jika James Wan dapat mewujudkan apa yang semua fans DC harapkan, sangat mungkin bagi Aquaman untuk terus melanjutkan kisahnya di DC Extended Universe. Film ini dijadwalkan akan rilis di bioskop pada 16 Desember 2022. Nah, jadi film mana aja nih yang paling kalian tunggu-tunggu? Beritahu kami di kolom komentar. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai 10 film Marvel dan DC yang akan kembali meramaikan universe di tahun 2022. Silahkan like video ini jika kalian merasa terhibur, dan sekedar mengingatkan, silahkan pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya jika kalian menyukai pembahasan seperti ini, untuk terus berlangganan dan mendapatkan info dan update terbaru dari kami. Dan tonton juga berbagai story, review, serta berbagai pembahasan kami yang lain. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak amanmu. And see you next play.